Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan. Afiyah, nah dijelaskan sama Rasulullah, afiyah di dunia itu, ya kan, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Apa afiyah fid dunya? Ada 5 hadirin, tadi sudah kita baca. Yang pertama ilmu. Disebutkan dalam kitab ini, dalam hadis ini, yang pertama apa? Ilmu. Jadi orang yang dapat ilmu, yang ngaji semacam ini berarti mendapatkan afiyah. Ini pertama nih, utama nih. Dapat afiyah. Ketika kita mencari ilmu, menuntut ilmu, duduk dalam majelis ilmu, maka berarti kita sedang memohon afiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu agama, berarti Allah berikan afiyah dalam dirinya. Ya Rabb, mudah-mudahan majelis ilmu ini menghantarkan kita untuk mendapatkan afiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang penting istiqomah hadirin dalam keadaan apapun, baik terang maupun hujan. Kita kadang mungkin merasa senang, gembira, kita bisa kompak datang ke pengajian. Cuman nanti keimanan kita akan lebih diuji lagi ketika datang musim hujan. Ketika datang musim hujan. Pemalih biasanya singarane udan, mulai sore. Ya, bertuhur mulai peteng, awan mulai gelap. Nanti sore hujan. Dan kebiasaan kita kalau sudah mulai hujan satitik baik. Ya, males mangkat. Ya, makanya padahal kita mencari ilmu itu hadirin, ya, tujuannya atau manfaatnya salah satunya akan mendapatkan afiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Dan ilmu agama ini hadirin salah satu wasilah kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jaminan Allah bagi penuntut ilmu adalah rezeki. Innallaha takaffala li talibil ilmi birrizqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin orang yang menuntut ilmu dengan rezeki. Loh, Beb, bukannya rezeki itu sudah dijamin Allah untuk semuanya? Betul. Secara umum rezeki sudah dijamin oleh Allah. Semua makhluk dijamin. Enggak yang muslim, enggak yang kafir. Enggak yang beriman, enggak yang tidak beriman. Enggak manusia, enggak hewan. Semua dikasih rezeki sama Allah. Semua dikasih rezeki tanpa pandang bulu. Ini rezeki secara umum Allah berikan hadirin. Lalu terus maksudnya jaminan rezeki dalam hadis ini, maksudnya apa? Maksudnya ini jaminan khusus. Ya, tetap jaminan umum diberikan rezeki, kasih rezeki. Cuman jaminan khusus yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Kalau kita menuntut ilmu atau berkecimpung dalam hal ilmu, maka akan dimudahkan dalam uruskan rezekinya. Dilalai dagang gampang, dilalai kerja berkah, dilalai naik pangkat, dilalai ini itu karena apa? Dijamin secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ya. Kadang-kadang hadirin kita terlalu mempercayai, mempertahankan, ya, dan juga memilih jalan ikhtiar, ya, usaha dari diri kita sendiri, ya, dari pikiran kita sendiri, kemudian menyampingkan urusan yang semacam ini. Karena mungkin menurut kita nggak masuk akal. Masa sih tekan ngaji kok rezekinya gampang? Masa sih belajar ilmu agama kerjaannya gampang? Karena kita mikirnya secara apa? Secara otak. Padahal yang namanya agama hadirin, agama itu nggak boleh dipikirkan secara pikiran kita sendiri. Kita disebut agama Islam, disebut Muslim, ini karena mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bukan dari aturan kita sendiri.
Kalau seandainya mau pakai aturan kita sendiri hadirin, mau pakai aturan kita sendiri, pakai pikiran kita sendiri, maka tentunya ketika kita kentut, ya, maka untuk wudhu kembali nean, ya, kudu dibersihin dingin secara pikiran kita. Padahal kita punya wudhu kemudian kentut, nggak perlu dibersihin, yo ya, asalkan benar-benar ngentut loh ya, orang campur apa-apa loh. Benar-benar keluar angin hadirin, yang dibasuh muka, bukan yang dibasuh tempat keluarnya kentut itu enggak. Ya, secara pikiran kan priben agama Islam kok kentut yang dibasuh muka. Yo ya. Ada lagi satu hadis dari Rasulullah SAW. Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedangnya saling membunuh, kemudian ada yang mati terbunuh, maka kata Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuhnya dan yang terbunuh semuanya di dalam neraka. Masuk nggak dalam pikiran kita? Makanya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, yang membunuh, iya pantas masuk neraka, membunuh. Kok yang terbunuh masuk neraka? Ya, kan nggak masuk akal nih. Secara akal kan nggak masuk. Ya kalau itu ngikuti jalan pikiran kita nggak masuk akal. Tapi kita beragama, kita menjalankan syariat ini bukan karena pikiran kita, tapi karena apa? Karena aturan Allah dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menjelaskan, betul, yang namanya qatil masuk neraka, maktul pun, yang terbunuh pun masuk neraka. Kok bisa ya Rasulullah? Karena yang terbunuh ini kalau dia hidup, dia juga pengen bunuh temennya. Karena saat ini yang membunuh dan yang terbunuh ketika masih hidup sama-sama ingin membunuh satu sama yang lain. Cuman bedanya yang terbunuh apes. Ya, akhirnya dia terbunuh. Coba kalau dia yang kuat, dia yang menang, ya yang terbunuh satunya. Ya. Makanya dua-duanya masuk neraka. Paham ya? Nah ini jalan seperti ini hadirin nggak bisa dipikirkan dengan pikiran kita sendiri. Kita ini beragama ngikuti aturan Allah, ngikuti aturan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang semacam ini hadirin bisa kita ketahui hanya dengan menuntut ilmu. Ya. Jadi kalau kadang-kadang saya heran ada orang menjalankan ibadah, ya, menjalankan kebaikan, amal ibadah ini dengan pikirannya sendiri. Menurut saya, padahal nggak pernah nuntut ilmu. Menurut saya ini bagus ini. Menurut saya ini jelek. Kon ke siapa? Ya. Ada lagi yang akhirnya menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya sendiri. Nang Al-Quran ini nggak ada sholat duhur, perintah kelaka. Sholat 5 waktu itu nggak ada. Ya, jadi nggak perlu kita sholat 5 waktu, kan gendeng. Ada lagi yang mengatakan, sholat itu yang penting ingat sama Allah. Jadi eling bae karo Gusti Allah, nggak perlu sholat berarti kita sudah sholat. Ya, mulanya ada aliran kerendek men, aliran kerendek dok. Jadi nggak sholat. Ya, takone kon ora sembayang, sing penting kerendek eling maring Gusti Allah. Ada yang seperti itu, ada hadirin. Jadi memahami teks agama dengan pikirannya sendiri. Ya, makanya hati-hati, jangan kita menjelaskan, memahamkan seseorang tentang agama dengan pikiran kita sendiri. Nggak bisa. Kalau menurut saya sih kayaknya pantasnya kayak gini. Ini benernya seperti ini, kayaknya yang pas, nggak bisa hadirin. Harus ada aturannya. Makanya kalau ada orang yang modalnya kerentek hadirin, terus orang ini mau makan, lagi mangan ya, piringnya jukut bae. Kon aja mangan, sing napa kerentek bae ndak wareg. Ya, kerentek bae sudah. Ngapain makan kan jarane kerentek isa eling Gusti Allah berarti wis salat. Wis kon aja mangan bae kerentek ndak wareg bisa belah. Nah, ini yang seperti ini ada hadirin. Ya Allah, kadang-kadang macam-macam. Terus paling banyak aliran sesat di Indonesia hadirin. Paling banyak aliran sesat
Indonesia, dari yang ngaku malaikat, yang ngaku nabi, yang ngaku Imam Mahdi, yang ngaku omoneng, pol-pole ngaku Gusti Allah. Ini ada, ya Allah. Sampai kita teringat satu kejadian di tanah Arab, di rumah sakit jiwa, Jadi macam-macam orang, wong edan kan modelnya macam-macam. Ya wong edan modelnya yang lebih dari 100 macam mungkin. Ana sing edan karena ekonomi, ana sing edan karena wadonan, ana sing edan karena ditinggal kawin, ana sing edan karena ditikung kanca. Macam-macam sudah. Lah ini ada gila yang karena pemahaman agama yang salah. Ya. Nah, ceritanya ada orang yang ingin meneliti di rumah sakit jiwa itu mana yang sudah sehat, mana yang serat dan sehat, mana yang masih gila. Masuk ke dalam kategori orang-orang yang gila dalam masalah agama. Di situ ada orang yang teriak-teriak, "Ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat dan salam atas Allah menuju diriku." Terus, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Terus seperti itu. Jadi dokternya, "Oh, kiai si edan ya." Temennya orang gila ini yang dalam satu kamar nanggepi yang ngaku Rasulullah. Jadi kancane, "Ente kadzab, konke goro, kamu ini dusta." Cara bahasa Tegal konke dobol. Kadzab. Kalau kadzab saja tanpa tasdid, kadzab pembohong, pendusta sekali. Cuman kalau sudah kadzab anak tasdidnya berarti goro kayak gitu lah. Ya bahasa Tegalnya kan berarti apa? Dobol. "Ah, kamu ini bohong, kon ngaku Rasulullah, kon ke goro, kamu ini dusta," kata temennya. Jadi dokter serat dan waras ke. Kenapa serat dan waras? Sebab ini tadinya gila, tahu-taunya ngomongin temennya yang ngaku nabi, ngaku rasul, dianggap gila, dianggap bohong sama teman. Ki wis rada waras dicatet to. Ki si B wis rada waras ditulis so. Ditakoni, "Kon bisane ngomongi kancane kon ke goro kenang apa?" "Sebab saya belum ngutus dia menjadi rasul." Orang sudah ditulis coneng maning. Nah, kita serat dudu serat dan edan maning paling parah gitu. Dudu serat dan edan maning tapi paling ternyata ini ngaku rasul, ini ngaku Gusti Allah. Lu dhuwur maning ilmune. Nah, ini wong edan macam-macam hadirin. Makanya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu standarnya bukan pikiran kita, tapi aturan syariat ini. Makanya kita nuntut ilmu supaya ketika kita ngomong masalah agama itu ada dasarnya. Dan agama ini perlu sanad hadirin. Ilmu ini perlu sanad. Sebab kalau seandainya orang nggak punya sanad, nggak punya jalur silsilah guru untuk mendapatkan ilmu, maka orang akan ngomong sembarangan. "Oh, ini hukumnya seperti ini. Kamu tahu dari mana? Menurut pikiran saya." "Kamu tahu dari mana? Menurut pendapat saya." "Kamu tahu dari mana? Menurut dipandang dari segi ini, dipandang dari segi itu." Nggak bisa seperti itu hadirin. Makanya ilmu itu perlu sanad, perlu silsilah. Kamu dapat dari mana? Dari guru saya. Guru kamu dari gurunya lagi, dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membedakan hadirin sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau tempat menuntut ilmu agama ini lebih berkualitas daripada ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu yang lain kadang bisa didapatkan hanya dengan membaca saja. Apalagi sekolah sekarang sistemnya daring, sistemnya online. Sudah, ini bukunya kamu baca sampai pegel matanya kon dibaca sudah. Iya ya, baca wis paham ora paham pokoknya dibaca, ada soal kerjakan, akhir bulan keluar nilainya. Nah, ini sekolah kita hadirin. Cuman kalau ilmu agama ini hadirin ya, nggak bisa hanya seperti itu, harus melalui proses talaqi, bertatap muka langsung dengan guru. Bertatap muka langsung dengan apa? Dengan guru. Dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendapatkan ilmu ini bukan dengan pikiran kita.
Ya, tapi dengan sanad yang jelas, dengan menuntut ilmu langsung dari guru. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari manfaat semuanya. Amin. Ya Rabbal wal ibadah. Yang kedua ibadah. Ibadah ini pun ketika seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan ibadah, berarti orang itu dikasih afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang dia duitnya banyak, kemudian badannya sehat, nggak ada penyakit, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua tubuhnya bermanfaat, berguna, ya bisa dimanfaatkan. Tapi kok nggak ibadah, berarti nggak ada afiah. Ya, tidak ada afiah. Allah berikan afiah ketika hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa rizqu minal halal. Rizki dari jalan yang halal. Ini afiah hadirin. Berarti bisa diambil kesimpulan orang kalau rezekinya haram, ya berarti cari perkara, cari gara-gara. Artinya apa? Afiahnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan yang namanya rizki yang halal itu hadirin insya Allah menyehatkan. Lihat ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika bepergian dengan para sahabat-sahabatnya, ya, beliau bawa bekal roti. Yang namanya roti hadirin ini nggak kuat lama. Yang namanya roti nggak kuat lama. Paling banter 3 hari, paling banter seminggu. Ya, bayangkan orang-orang dahulu itu kalau melakukan perjalanan bukan sehari 2 hari, tapi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sayyidina Ali bawa bekal roti, ya, dari rumah. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu dibuka bekalnya, ingin dimakan. Roti ini wis buluken. Apa buluken bahasa Indonesia? Roti ini wis jamur, atos. Ya, roti kan kalau lama didiamkan hadirin ini keras. Mungkin panjenengan belum tahu roti yang model bunder kayak gini. Kita orang dulu sering makan buat sarapan pagi. Ini roti hadirin kalau pagi luput nggak dimakan, ini malam kerasnya kena nyemplong atos nih. Ini belum kerasnya, belum jamurannya, belum ini belum itu dimakan sama Sayyidina Ali. Ditawarin sama yang lain, ya Ali ini ada makanan yang baik, ya lebih baik udah ini tinggalkan buang aja. Oh enggak, saya tetap makan yang ini. Loh kok kenapa? Saya ini bawa bekal ini, yang masak, yang bikin rotinya istri saya. Ya, saya yang beli gandumnya dan saya tahu di mana saya beli gandum, yang nanam siapa, ya, dia orangnya bagaimana. Saya beli gandum itu, saya tumbuk sendiri, digiling sendiri, yang giling saya, istri saya, yang buat rotinya istri saya dengan tangan istri saya. Jadi saya tahu dari hulu ke hilir ini makanan berasal dari mana. Sudah jelas halal bagi diri saya. Ini orang-orang yang warok seperti itu. Ini kita orang tahu orang semua melebu sudah mangan apa buah apa. Kadang-kadang nggak peduli di dalamnya. Pokoknya memang betul nggak ada. Secara hukum halal hadirin, bukan haram, nggak halal. Ya kita sebab nahnu nahkum bidzawahir, kita menghukumi sesuatu itu dengan dohirnya yang kelihatan mata, yang nggak kelihatan nggak bisa dihukumi hadirin. Ya. Cuman kalau orang mau lebih hati-hati ya seperti ini. Saya ingat betul ada beberapa kiai ustadz zaman dahulu ini kalau jalan-jalan atau pergi keluar kota nggak sembarangan masuk warung. Nah, kalaupun terpaksa masuk tanya dulu kon ki sing gorok ayamnya siapa? Nyontuku nang pasar gue sing dodol arane siapa? Misalkan arane Manwasmat misalkan. Ya, mohon maaf kalau ada nama yang sama ya. Terus Muslim napa duduk? Islam kah? Temenan Islam. Tapi ya kadang-kadang misalkan nih, kadang-kadang ya pasang nomor, aduh teluk gitu. Misalkan lo ya. Ya, kadang-kadang ya dangdutan. Kadang-kadang ini dan itu misalkan. Nah. Ya kan kita syak, waduh, dia Muslim tapi ora beres, dia muamalahnya nggak beres, mesti kan ragu-ragu hadirin. Ya. Harusnya kita meneliti rezeki itu sampai ke situ hadirin, halal atau ndak halal sampai di situ. Cuman kan kadang-kadang ngelurus sing haram bekangelan nggak pemaning sing haram, pemaning sing halal. Ya jadi rezeki yang halal ini termasuk afiah.
Kemudian berikutnya wasabru ala syiddati, sabar di dalam menghadapi kesulitan atau kesempitan atau musibah. Ini pun afiah. Ketika kita dikaruniai Allah bisa sabar menghadapi kesulitan, maka inilah afiah. Dan yang kelima dari afiah dunia itu wasyukru ala ni'mah, bersyukur atas segala macam nikmat. Ini pun termasuk bagian dari afiah. Sebab hadirin, Allah ini berikan kita nikmat tanpa hitungan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat Allah itu banyak hadirin. Bangun tidur, ya, kemudian beraktivitas sampai tidur kembali. Bahkan dalam tidur itu pun merupakan nikmat dari Allah. Berapa banyak orang yang nggak bisa tidur harus ke dokter, bayar, tuku obat untuk bisa merasakan nikmatnya tidur. Makanya tidur ini pun nikmat hadirin. Jadi mau kata anak sing pada turu saja dibuka melas, kecuali pan sembayang. Ya. Ini tidur ini merupakan nikmat dari Allah. Ya. Makanya alhamdulillah orang yang tidurnya itu gampang. Kadang sambil jagong tok turu. Anak maning sing weru bantal ngono weru bantal jagong langsung udah nggak pakai hitungan detik langsung ces langsung turu. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu disyukuri. Wong sing gampang turunnya perlu disyukuri hadirin, sebab banyak orang yang susah tidur.